Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dan surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amarah, ia tak datang dari suara keras. Ia lahir dari luka kecil yang dibiarkan, dari luka kecil yang tidak pernah dipeluk, dari hati yang merasa tak pernah cukup dihargai. Sedikit demi sedikit ia tumbuh, menggerogoti sabar, mengaburkan syukur, menutup cahaya akal. Amarah bukan sekedar emosi, ia adalah ujian iman. Rasulullah SAW berulang kali berpesan, la taghdab, jangan marah. Karena saat amarah menguasai dada, setan menemukan celahnya. Dan ketika hati telah dikuasai, api yang bernama marah, yang benar terasa salah, yang salah terasa wajar. Maka belajarlah menahan amarah. Ibu, ya, kakak, ya. Alhamdulillah hari ini yang hadir di studio bukan hanya ibu-ibu, tapi juga ada kakak-kakak, adik-adik kita yang insya Allah semoga doa terlantun semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan ibu-ibu juga yang hadir di sini insya Allah jadi istri dan ibu yang soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang menahan marah, di antara sikap seorang muslim yang baik, salah satunya adalah pandai menahan marah. Rasulullah SAW menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Orang yang paling kuat bukan orang yang paling pandai bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang paling pandai menahan amarahnya. Maka di antara hadiah yang Allah siapkan untuk orang yang pandai menahan marah adalah surga, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dan surganya Allah, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa, yang Allah siapkan surga, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Siapa mereka? Satu, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dua, orang yang pandai menahan marah. Dan yang ketiga, orang yang pandai memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka belajar menahan marah. Walaupun kita punya kemampuan untuk marah. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan amarah pasti akan mendatangkan sesuatu yang salah. Tapi jika hati kita belajar lebih tenang, belajar lebih lembut, belajar lebih tertata dalam setiap kelapangan, maka disitulah kita akan bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Jangan setiap masalah diselesaikan dengan amarah.
Di rumah tangga, para suami belajar menahan marah. Di rumah tangga, para istri belajar untuk tidak mengundang amarah daripada suami. Di keluarga, orang tua belajar untuk tidak mudah marah kepada anak-anak. Anak-anak, jangan mudah kesal, jangan mudah marah kepada orang tua. Belajarlah untuk bisa menghadirkan hati dengan penuh kebaikan dan kelembutan. Karena hati yang diisi dengan kemarahan hanya akan mengantarkan kebencian dan kesulitan. Tapi hati yang diisi dengan kelembutan, maka hati itulah yang akan memancarkan cahaya dan memancarkan kebahagiaan. Bukankah yang membuat Nabi SAW dakwahnya diterima lebih luas, dakwahnya diterima dengan baik? Karena Nabi punya sikap murah hati, pemurah, penyayang, pengasih. Dan itulah sosok Islam yang baik. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Yang awalnya pengejek jadi pengajak. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Yang awalnya pembenci jadi penyayang. Disitulah nilai karena kita mampu menahan amarah. Maka nanti ada hadiah besar yang Nabi sampaikan untuk orang yang pandai menahan marah. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal dia mampu marah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil dia yang pandai menahan amarah itu untuk dihadiahkan hadiah yang dia bisa pilih. Hadiahnya terserah apapun yang kau inginkan. Masya Allah. Belajar menebar senyum, belajar mengendalikan diri, belajar menahan hawa nafsu. Dan bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita menahan diri kita, menjaga hawa nafsu kita. Salah satunya tidak mudah marah, salah satunya mampu menahan amarah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kelembutan kepada hati kita, amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pandai menahan amarah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Nah, mulai sekarang ditahan ya ibu-ibu ya. Kalau mau marah-marah, pasti yang jadi korban itu adalah para suami ya. Karena korban marah-marah dari istri dengan segudang permasalahannya ya. Sekarang sudah tahu ya. Dan ini adalah bulan yang mengajarkan kita untuk bisa menahan amarah dan hawa nafsu.